Inilah kalau sudah senior yang duluan bicara, junior jadi apalah yang mau kubilang lagi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir dan seluruh jajaran yang hadir. Secara khusus Opuye Porus dan seluruh jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Para Direktur BUMN mungkin yang hadir pada kesempatan ini. Namanginang para SS dan juga sahabat saya Bupati Dairi, Ketua DPRD Musbida Kabupaten Tapang Utara yang hadir, secara khusus juga tulang saya, senior saya, tokoh masyarakat, Bapak R.E. Nenggolan dan juga Bapak Sihan, Pak Maruli, dan juga teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Bapak Menteri yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya di Tapang Utara. Dan kemarin saya lihat rundown acaranya, ada Bajar UMKM, jadi luar biasa. Situ kita sangat senang sekali, sangat bangga bahwa sebenarnya seperti kata Bung Karno, jangan budak di negeri sendiri, tapi menjadi tuan di negeri sendiri. Inilah sebenarnya yang harus kita kerjakan secara bersama-sama agar produk dalam negeri, UMKM kita, home industry ini bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Saya berkaca di Tapang Utara yang kebetulan daerah saya membina UMKM di sini sudah ribuan, Pak Menteri. Ketika awalnya kepengurusan izin sangat sulit sekali, Pak. Belum lagi harus dipaksa menggunakan akte notaris. Kemudian kita siapkan APBD, mengurus akte notaris. Kita berikan izin usaha dan lain sebagainya. Kemudian harus naik lagi ke tingkatan selanjutnya mengurus izin BPOM, mengurus lagi izin edar, izin halal. Namanya Ekolim, Pak Menteri. Bagaimana Ekolim bisa menuntaskan ini? Inilah tantangan kita sebenarnya sekarang yang sangat-sangat kita fokuskan secara bersama-sama. Apa yang harus kita kerjakan? Kalau saya berpendapat, Pak Menteri, kenapa tidak desentralisasi saja semua izin itu? Saya pikir kabupaten kota dia punya kemampuan, mulai dari BPOM, izin edar dan lain sebagainya. Ada yang terakhir sekarang masalah yang namanya UMKM kami, wine coffee. Jadi ada masyarakat kita yang membuat kopi jadi wine. Sampai sekarang belum keluar izin dari Bea Cukai dan izin edar. Saya jujur saja, Pak Menteri, bagaimana kita mau membuat Indonesia ini akan semakin kuat tentukan produk UMKM kita. Bagaimana import itu kita pelan-pelan, kalau bisa secara masif kita hentikan, sehingga kita menjadi negara yang berdaulat, negara yang berdikari. Yang kedua, Pak Menteri, kami bermohon juga karena keterbatasan anggaran kami, Pak. Saya lagi fokus bagaimana memerdekakan semua desa yang ada di Tapang Utara. Karena menurut saya, desa kuat, kota kuat, maka Tapang Utara akan mandiri. Begitu juga Indonesia. Kalau semua desa itu kuat, maka kota-kota akan kuat dan Indonesia akan menjadi negara yang berdikari. Nah, saya sekarang menuntaskan bagaimana semua infrastruktur jalan jembatan karena keterbatasan anggaran. Inilah prioritas pertama kami. Nah, yang kedua pertanian, Pak Menteri. Karena mayoritas masyarakat kita petani, 80% masyarakat kita bertani. Namun tidak memiliki lahan, kebanyakan menjadi buruh tani. Nah, walaupun demikian, apabila kita berikan alsintan sebenarnya, artinya produksi bisa 1 tahun bisa 3 kali lipat kalau kita kasih alsintan. Disinilah keterbatasan anggaran kami. Kalau bisa Pak Menteri dicatat, menjadi catatan agar kiranya CSR ke Tapang Utara untuk alsintan kiranya boleh kami diberikan, Pak Menteri, tahun ini. Kalau bisa, nggak bisa tahun ini, tahun depan, begitu Pak Menteri. Kemudian juga kita di sekolah, karena juga terbatas anggaran, saya masih fokus bagaimana menuntaskan fisik bangunannya, karena banyak dulu di sini daerah-daerah sangat terisolir sehingga tidak terjangkau pembangunan. Nah,
Untuk mobilernya disinilah kita kendala. Saya punya mimpi bagaimana seorang siswa dan guru itu belajar mengajar itu sudah pakai animasi, sehingga daya tangkap siswa itu makin cepat. Nah, kalau bisa juga Pak Menteri di bidang pendidikan, kami mohon bantuan CSR-nya dalam hal mobiler dan juga sarana prasarana, termasuk juga daerah-daerah kami yang tadi 30% masih sangat terisolir, jalan setapak, desa-desa. Nah, sekarang sudah terbuka akses, namun masih blank spot, Pak. Jadi blank spot ada 30% daerah kita, kalau bisa ini masuk jaringan, Pak, sehingga pembelajaran juga bisa lancar dan lain sebagainya. Nah, kemudian di kesehatan kita sekarang sudah bagus, kita sudah, rumah sakit kita sudah untung, puskesmas kita 24 jam, namun masih kekurangan tenaga-tenaga termasuk peralatan-peralatan. Mohon juga Pak Menteri dibantu Tapang Utara agar kiranya makin lebih baik, sehingga uang kita tidak perlu harus ke Medan dan ke Jawa, mohon maaf, dan juga mungkin ke Singapura, ke Penang. Kalau di sini ada fasilitasnya, ada alatnya. Nah, itu mungkin beberapa hal Pak Menteri yang kami sampaikan pada kehadiran Bapak sekarang ini. Mudah-mudahan ini bisa kami dapat bantuan-bantuan dari Kementerian BUMN. Dan terakhir Pak Menteri, dan ini perjuangan kami bersama semua, karena kami punya filosofi orang Batak ini, Pak, anak kokido hamoraun diau, yang artinya bahwa anak itu adalah harta yang paling besar. Jadi semiskin-miskinnya orang Batak pasti ada anak kuliah. Jadi karena ini kami selalu ekspor uang. Ekspor uang, hari ini panen besok transfer. Hari ini gajian besok transfer. Kemana? Anak sekolah. Padahal di teori ekonomi dikatakan banyak uang berputar di sebuah daerah, maka pertumbuhan ekonomi tinggi. Banyak usia produktif di sebuah daerah, maka produktivitas kerja tinggi. Nah, ini berbanding terbalik dengan Tapanuli Utara. Hari ini gajian, besok transfer. Panen, besok transfer. Yang ditransfer usia produktif. Kalau dulu masih anak kuliah, sekarang anak SMP, SMA pun dikirim keluar kota agar harapan anaknya bisa masuk negeri. Nah, sekarang kami sudah mengusulkan kepada Bapak Presiden agar ada Universitas Negeri Umum di Tapanuli Utara. Mohon juga Pak Menteri, karena saya tahu Bapak sangat dekat sama beliau, karena ketua tim sukses, saya juga ketua tim sukses saya, Pak, nggak bisa lepas dari mana-mana. Saya kemana pasti ada dia, dan apa yang dia katakan pasti saya siapkan dan saya eksekusi, Pak. Karena menurut saya tidak akan bisa menang tanpa dia, karena dia yang think tank pemikiran bagaimana saya menang di pilkada. Nah, saya sangat berharap, saya yakin semua yang hadir di sini sangat menginginkan itu, Pak Menteri. Kiranya Universitas Negeri Umum bisa ada di Tapanuli Raya, di Tapanuli Utara, biar kami bisa mengejar ketertinggalan kami dari daerah lain, dan juga bagaimana kawasan Danau Toba yang sekarang kita bangun ini minimal dari wisatawan domestik bisa menyumbang terhadap keberhasilan KSPN yang sudah dicanangkan Bapak Presiden tersebut. Dan juga kalau bisa disambungkan Danau Toba dengan Tapteng, karena Danau Toba ini sangat indah. Tapteng itu punya pulau, Pak. Mungkin suatu saat Bapak bisa ke sana, Tapanuli Tengah itu film King Kong di sana syuting, Pak. Jadi bosan di Danau Toba, bisa ke Tapteng dengan pasir indahnya, dengan pulau-pulaunya. Di sana bisa berjemur, bermain di pantai, kemudian siapkan kapal cepat pesawat ke Pulau Nias dengan ombak terbesar di dunia, nomor 2, Pak. Dan tidak ada ikan hiu, tidak ada es, artinya everyday bisa olahraga selancar. Nah, kemudian dibuka ke Paluta, Padang Lawas Utara, Tapsel, di sana ada konservasi alam 1.500 hektar. Artinya masih seperti kita di Afrika kalau di sana. Melihat gajah dan lain sebagainya, kita naik mobil, Pak. Nah, tinggal dibuka lagi akses strategis nasional ke Lebuhan Batu Raya, Kuala Tanjung, Semangke. Nah, Semangke ini, mohon maaf aja Pak Menteri, setelah diresmikan 2016 masih kalah terus dari Belawan. Nah, kalau dibuka akses dari Tapanuli Raya masuk ke sana aksesnya, maka bisa memotong 4 jam daripada ke Belawan, dan akan menghidupkan juga Semangke itu, akan menghidupkan juga Kuala Tanjung tersebut.
Nah ini mungkin juga masukan-masukan dari kami ke Pak Menteri kiranya bisa disampaikan juga kepada Bapak Presiden dalam rapat-rapat terbatas. Mungkin demikian dari kami, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di Kabupaten Tapang Utara. Kita berdoa apapun rencana Pak Menteri, kiranya Tuhanlah yang merestui dan meridhoi. Saya bawa proposal Pak Menteri, biasanya saya begitu, selalu menyampaikan proposal dan mudah-mudahan semua Pak ditindaklanjuti. Saya yakin Pak Menteri pasti menindaklanjuti karena saya ingat betul saya menjadi ketua tim sukses juga dulu di kawasan Tapanuli, di Borong-Borong tim kampanye. Saya lihat Bapak di situ dan kita berkenalan di situ dan sama-sama kita bisa kerjakan tugas kita, dan mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak semua yang ada di sini, terutama dari BUMN semua, bisa mengakomodir permohonan kami. Ya. Mana proposalnya kawan? Iya. Silakan.